Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Untuk siapa tokoh dan pahlawan kita jika sejarah berhenti menjadi nama-nama tanpa makna? Mereka bacaan di lembaran buku sekolah, sebagian tersisi oleh pemenang sejarah. Negara rutin memuseumkan sosok pahlawan, penguasa menyortir makna keteladanan. Kenang-kenanglah Hatta yang sederhana, gagasannya tentang demokrasi kita. Hikmati perlawanan Ki Hajar Dewantara, tulisannya berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Hayati NU dan Muhammadiyah kita, manunggalnya Islam dan kebinekaan Indonesia. Inilah Mata Najwa, menghidupkan teladan. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Bukan hanya teladan kesuksesan, tapi juga kegagalan dan pergerakan yang dicetuskan. Indonesia pernah punya Bung Hatta yang gigih bekerja di belakang garis massa. Orang sederhana dengan pemikiran dan sumbangsi luar biasa. Bagaimana jejak kesederhanaan, buah pemikiran hingga kesantunan dalam berpolitik Bung Hatta. Bagaimana hubungan Hatta dan Soekarno? Mata Najwa merekamnya dalam episode Belajar dari Bung Hatta. Bung Hatta, demikian ia disapa. Lahir dan besar di tengah alam Bukit Tinggi Minangkabau, 12 Agustus 1902. Studi lanjutan mengantarnya ke Rotterdam, Belanda pada tahun 1921. Sejak itu aktivitas politik Hatta terus berkembang, termasuk saat menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. 11 tahun di Belanda, Muhammad Hatta pulang ke Indonesia dan bertemu dengan Soekarno. Hari demi hari, bulan demi bulan, Hatta semakin dikenal sebagai salah satu aktivis Gerakan Merdeka. Aktivitas politik Hatta dinilai semakin berbahaya. Polisi kolonial Belanda pun menangkapnya. Ia dibuang bersama sejumlah tahanan politik ke Bovendigul, Rimba Belantara di Papua, Januari 1935. Kemudian dipindah ke Pulau Banda Neira di Maluku. Soekarno dan Hatta kembali bertemu dan menjadi duit tunggal, simbol kepemimpinan nasional Indonesia. Keduanya mampu menggerakkan semangat rakyat untuk menyiapkan diri menuju kemerdekaan. Kemungkinan itu semakin mendekati kenyataan ketika Jepang takluk pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki 14 Agustus 1945. Akhirnya di hari Jumat di bulan puasa 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Hatta yang sempat bertekad tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, akhirnya bisa menyunting Rahmi Rahim 3 bulan setelah proklamasi. Dari pasangan ini lahir 3 putri, Mutia Farida, Gemala Rabiah, dan Halida Nuria Hatta. Dan mari kita sambut 3 putri sang proklamator. Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Selamat malam Ibu Mutia. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Ibu Gemala, selamat malam, apa kabar? Halo Ibu Halida, sehat-sehat? Malam ini kita belajar dari Bung Hatta lewat pandangan dan lewat kisah-kisah dari 3 putrinya. Silakan duduk Ibu. Buku-buku soal Bung Hatta ada banyak sekali. Banyak yang sudah menulis, banyak yang sudah membahas, banyak yang sudah membedah. Tapi tentunya dari kacamata, dari pengalaman, dari kisah-kisah 3 putrinya, ada hal-hal yang belum terungkap. Dari sekian banyak memori tentang ayahanda, apa sih satu hal yang betul-betul terekam dalam hati dan dalam benak Anda? Waktu itu pernah waktu saya di Australia, kebetulan saya sempat Colburn Plan Scholarship 11 Maret 1975, ayah menulis surat bahwa kamu hanya boleh sekolah sampai umur 25 di luar negeri, setelah itu kembali ke Indonesia dan buat karier tuh di Indonesia. Hanya diperbolehkan sekolah usia 25 tahun? Harus kembali ke Indonesia, jadi saya merasa bahwa itu tidak hanya untuk Gemala,
tapi itu untuk semua anak bangsa yang belajar di luar negeri kembali karena kemudian harus merintis karier. Karena apa yang ada di luar negeri itu belum tentu sama dengan di Indonesia. Jadi kalau kita terlalu lama belajar di luar, nanti takutnya pahamnya terlalu liberal dan sebagainya. Jadi itu Anda turuti? Iya. Umur 25 Anda selesai sekolah, iya, kemudian Anda pulang? Langsung pulang. Sebelumnya saya Fakultas Kedokteran UI, tapi Tuhan memberikan saya untuk pindah jurusan. Jadi saya tamat dari luar negeri untuk bidang adalah rekam medis administrasi, dan itu yang saya kembangkan. Dan alhamdulillah. Jadi saya tidak menjadi dokter, tapi saya pendidik dokter. Pendidik dokter, oke. Ibu Haida, tadi satu hal yang kemudian banyak orang tahu sesungguhnya dan memang sudah banyak dibahas, tidak ingin menikah sampai Indonesia merdeka. Dan itu kemudian dilakukan. Ada bagaimana Anda menggambarkan hubungan Bung Hatta dengan Ibunda? Jadi terasanya bahwa ayah di dalam rumah memang menginginkan sebuah keluarga. Jadi sebuah keluarga yang utuh. Oleh karena itu sikap ayah itu kepada kami memang ayah dan anak. Jadi beliau itu tidak sepertinya kita harus dikarbit untuk menjadi orang yang katakanlah harus terjun ke politik atau terjun apa menjadi apa. Tetapi prinsipnya adalah anak-anak harus tumbuh kembang sesuai bakat dan kemauannya. Dan itu ibu menangkap bahwa ketiga anak ini harus sesuai amanat ayah bahwa menjadi orang yang berguna dan baik dan happy. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta adalah tumpuan harapan rakyat. Tapi keduanya semakin kerap berbenturan dan berada di dua titik pemikiran yang bertolak belakang. Ketika itu tak ada yang bisa memastikan apa persisnya alasan Bung Hatta akhirnya mundur dari jabatan Wakil Presiden di tahun 1956. 4 tahun kemudian Bung Hatta menulis risalah tentang demokrasi kita dan dimuat di majalah Panji Masyarakat. Hatta mengungkapkan setidaknya 4 kekecewaan terhadap langkah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno membentuk sendiri kabinet padahal sesuai dengan UUD 1950 masih dalam sistem parlementer. Presiden Soekarno membubarkan badan konstituante yang dipilih rakyat sebelum UUD yang baru selesai. Presiden Soekarno juga dianggap melakukan kudeta karena membubarkan DPR dan membentuk DPR baru yang anggotanya ia tunjuk sendiri. Tentara juga mulai tidak profesional karena dilibatkan dalam urusan-urusan di luar pertahanan. Meski kerap berkonflik dan akhirnya berselisih jalan, Bung Hatta masih menunjukkan sikap negarawan. Secara pribadi ia masih menghargai Bung Karno. Ia juga menjenguk Soekarno saat mendekati akhir hayatnya. Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau kita bicara pasang surut hubungan Bung Karno dan Bung Hatta, bagaimana sih Anda menggambarkan pasang surutnya itu, Ibu Halida? Ayah mengajar di Universitas Gadjah Mada, selalu naik kereta api dan itu masa-masa yang bagi kami anak 3 paling senang gitu, mengantar ayah ke stasiun. Kemudian ayah naik kereta api, terus mobil kami mengejar sampai ke Jalan Gondang Dia, terus melihat ayah di jendela gitu. Jadi kereta apinya lewat. Jadi itu masa terus masa yang paling tidak pernah kami bisa lupakan. Tapi pada satu waktu ayah nggak boleh ke Universitas Gadjah Mada lagi untuk mengajar. Tetapi itu adalah masa di mana banyak yang ikut campur di dalam hubungan kedua proklamator ini. Jadi, tapi kami melihat ada suatu semangat persaudaraan atau batin mereka selalu dekat. Kalau ayah sakit itu, Bung Karno datang ke rumah sakit. Ayah pulang dari rumah sakit, Bung Karno datang ke rumah Jalan Diponegoro 57. Dan juga kepada kami, Bung Karno bilang, ayo Sun Eyang gitu. Eyang? Iya, saya harus panggil Bung Karno Eyang karena kakek nenek kami, jadi Bapak Rahim dan Ibu Rahim itu teman-temannya Bung Karno di Bandung. Maka ketika ibu saya lahir itu Bung Karno adalah seperti omnya sendiri. Karenanya dipanggil Eyang? Iya, oleh karena itu Bung Karno menjodohkan Bung Hatta dengan Rahmi. Ya, begitu. menjodohkan Bung Karno. Iya. Perbedaan pandangan dengan Bung Karno. Sampai pada tahap begitu keras dan akhirnya Bung Hatta mundur sebagai wakil presiden. Tetapi perbedaan pandangan itu tidak pernah memutuskan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang begitu dekat. Ya, sebetulnya mereka itu dari semula memang karakternya berbeda.
Kalau Bung Hatta lebih kepada pemikir, ya. Kalau Bung Karno terbuka ya kepada masyarakat, makanya guru suka mengatakan Bung Karno itu penyambung lidah rakyat. Seperti di Perangko itu kan juga ditulis demikian, penyambung lidah rakyat. Jadi Bung Karno lebih senang keluar. Tapi kalau Bung Hatta pemikir dan mendidik kader-kader. Nah, jadi dari semula perjuangan itu sudah demikian. Tapi sebetulnya mereka berdua itu tidak berbeda di dalam tujuan. Tujuannya adalah Indonesia merdeka, Indonesia menjadi bangsa yang besar, tidak tergantung pada bangsa lain dan harus mandiri. Kalau Bung Karno sering mengatakan on afhankelijkheid, ketidaktergantungan, tapi kalau Bung Hatta beliau selalu menekankan pada kemandirian. Bung Hatta kan tokoh nasional yang luar biasa gitu. Jadi saya membawa beban nama beliaunya itu. Jadi agak tegang.